pelajaran matematika, KPK dan SPB. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran dulu. Ya, Bu. Kelas 4 ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Syarif. Kalau kelas 5 Ada, Bu. Siapa? Semoga mereka sehat selalu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Kalau begitu kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk lebih semangat belajarnya kita menyanyi dulu. Ada yang mau menyanyi? Kita menyanyi Garuda Pancasila. Ayo kita menyanyi sama-sama. Kita semuanya berdiri. Ayo 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semesta, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, di sini Ibu akan membacakan tujuan dan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu melalui kegiatan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kelipatan dan faktor dengan cepat. Yang kedua itu setelah membaca bahan ajar, peserta didik dapat menyebutkan kelipatan dan faktor dari dua bilangan dengan benar. Dan selanjutnya peserta didik dapat menyelesaikan soal kelipatan dan faktor. Dipersilakan kepada Ibu Septi untuk menjelaskan materi. Oke anak-anak, di sini Ibu pertama-tama Ibu akan membagikan bahan ajar untuk kelas 4 dan kelas 5. Oke, kan kalian semua sudah mendapatkan bahan ajar. Untuk kelas 5 kalian baca dulu bahan ajarnya. Ibu akan memaparkan materi untuk kelas 4. Untuk kelas 4 perhatikan penjelasan dari Ibu. Ya, Bu. Kan pada pertemuan kali ini kita belajar mengenai kelipatan dan faktor bilangan. Pertama-tama itu ada kelipatan. Ada yang tahu apa itu kelipatan bilangan? Tidak, Bu. Oke, kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya seperti bilangan 1, 2, 3, dan 4. Di sini Ibu akan memberikan contoh dari kelipatan 2. Kelipatan 2 itu hasil perkalian dari kelipatan 2 itu ada 1 kali 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10. dan seterusnya. Jadi kelipatan dari 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Oke, kalian sudah paham apa itu kelipatan? Sudah, Bu. Oke, berhubung kalian sudah paham, di sini Ibu akan memberikan contoh.
tepuk tangan buat temannya. Oke guys, anak-anak semua sudah paham mengenai materi pelipatan? Sudah. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Royani. Sekarang kita akan melanjutkan di bagian faktor bilangan. Nah, di sini sudah ada yang pernah mendengar kata faktor? Siapa yang tahu apa itu faktor? Kunci. Nah, nanti Ibu jelaskan ya. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan itu tanpa sisa. Nah, dalam suatu bilangan pasti memiliki faktor satu atau faktor itu sendiri. Misalnya dari faktor dari angka 8. Nah, 8 ini memiliki faktor 1 dan angka itu sendiri berarti dengan 8. Nah, untuk lebih memudahkan kita mencari faktor dari 8 ini, kita harus membaginya sampai tanpa sisa. Misalnya 8 bisa dibagi habis 8 pembagian berapa menghasilkan 8? Ada yang tahu? Pertama 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, berapa lagi? 1 kali 8 1 dikali 8. Terus 4 kali 2. 4 dikali 2. Terus 1. nah 8 dikali 1. Kalau kita mendapatkan bilangan yang sama dari faktor ini, maka kita akan tulis 1 kali saja. Berarti faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, inilah yang dinamakan faktor dari 8. Nah, kalian sudah mengerti kan? Sudah, Bu. Nah, Ibu akan memberi satu contoh dan Ibu akan menunjuk kalian satu orang yang untuk mengerjakan di depan. Nah, faktor dari 12. Siapa yang bisa? Iya. Fahmi, Bu. Fani, silakan maju. Ayo, Fani. Ayo timbang. Cepat dan coba. Sudah mengerti tentang pelipatan dan faktor kan? Iya. Sekarang Ibu akan membagikan tugas untuk kalian. Dikerjanya dua orang ya. Iya, Oke, Bu. materi untuk kelas 4 selanjutnya Ibu serahkan kepada Ibu Guru Siti Fadila untuk memaparkan materi kelas ini. Oke, halo anak-anak. Halo. Gimana, Nak? Suaranya anak kelas 5 ini
bagi 1 dan 7 bagi 7. Ya, betul SK. Tepuk tangan dulu untuk SK. Nah, selain yang disebutkan SK, bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Oke, sekarang ada yang tahu pengertian dari KPK? Kepanjangan KPK dulu. Kelipatan persekutuan terkecil. Ya, betul. Nah, kalau pengertiannya KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kita itu harus mencari kelipatan persekutuan bilangan yang terkecil. Nah, sebelumnya untuk cari KPK itu kita bisa gunakan 2 cara. Salah satunya itu dengan pohon faktor. Ada yang sudah tahu pohon faktor? Oke, itu udah coba ya. Misalnya kita akan cari KPK dari 8 dengan 12. Nah, ini bisa kita mulai dulu dari 8. Nah, kita ambil bilangan prima dari yang terkecil dulu. Apa bilangan prima yang terkecil? 2. Jadi 2 kali berapa yang hasilnya 8? 2. Oke. Nah, sekarang kita turun lagi ke depan. Kita kalau 4 ini masih bisa dibagikan 2, jadi kita masih ambil 2. 2 kali berapa yang hasilnya 4? 2. Oke. Nah, sekarang kita ambil lagi 2 karena 2 kan masih bisa bagi 2 kan? Oke, 2 bagi berapa? 2 bagi 2 hasilnya berapa? 1. Oke. Jadi 8 itu 2 dikali. Ini kalian ambil bilangan primanya saja. Jadi 2 kali 2 kali 2. Satunya boleh juga kita ambil, tapi kan nanti tetap hasilnya kalau dikalikan 1 kan tetap sama hasilnya. Jadi jangan kita ambil ya. Jadi kita 2 kali 2 kali 2 atau bisa juga 2 pangkat 3. Terus sekarang kita ke 12. Nah, kita mulai lagi dari bilangan prima terkecil. 2 kali berapa yang hasilnya 12? Ya, 6. Nah, 6 ini kan masih bisa dibagikan 2. Jadi 6 bagi 2 berapa? 3. Ya, 3. Nah, karena 3 tidak bisa lagi dibagi 2, jadi langsung saja kita melangkah ke bilangan prima selanjutnya itu 3. 3 bagi 3 berapa? 1. Oke, jadi habis sisa 1. Jadi 12 itu faktornya itu faktor. Ini namanya kalau bilangan-bilangan prima ini disebut faktor. Nanti KPK-nya itu beda lagi cara penulisannya. 2 kali 2 kali 3 atau bisa juga 2 pangkat 2 kali 3. Oke, sekarang untuk cari KPK-nya, pertama kita lihat dulu faktor yang sama. Faktor yang sama itu yang mana? 2. Terus kita ambil dengan 3 sisanya. Kan dalam hal ini dibilang ambil semua faktor baik yang sama dan yang tidak. Nah, terus ada lanjutannya lagi. Jika faktornya sama, ambil pangkat terbesar. Mana yang besar antara 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2? 2 pangkat 3. Oke, jadi KPK-nya dari 8 dengan 12 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, sekarang kita hitung. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2? 8. 8 kali 3? 24. Ya, jadi KPK dari 8 dengan 12 itu adalah 24. Jadi kalian sudah paham? Sudah. Jadi
sekarang kita cari dengan cara kedua, yaitu sengkedan. Dengan cara sengkedan. Ada yang tahu caranya? Tidak. Oke. Soalnya masih sama, yaitu jangan kita ganti soalnya jadi 12 dengan 18. Cara sengkedan itu kayak begini ya. 12 dengan 18. Nah, tadi kan kalau kita mau membagi 12 dengan 18 ini kan kita ambil dulu bilangan primer terkecil. Tadi kan bilangan primer terkecil itu apa? 2. 12 bagi 2 berapa? 6. 18 bagi 2? 9. Oke, 9. Terus kita garis lagi. Nah, yang ini kan masih bisa dibagi 2, jadi kita ambil lagi 2. 6 bagi 2? 3. Nah, 9 kan tidak bisa dibagi 2, jadi dia tetap ditulis 9. Kita garis lagi. Nah, 3 ini kan sudah tidak bisa dibagi 2, jadi kita melangkah ke bilangan prima selanjutnya, itu 3. 3 bagi 3? 1. 9 bagi 3? 3. Oke. Nah, ini kan sudah habis, tapi ini masih bersisa 3, jadi kita bagi 3 lagi. 1 bagi 3 kan tetap hasilnya 1. Nah, 3 bagi 3? 1. Jadi kan misalnya habis ya. Jadi untuk KPK-nya itu kita bisa langsung kalikan saja bilangan primer di sampingnya ini. Jadi KPK dari 12 dengan 18 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Nah, 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 3? 12. 12 dikali 3? 36. Ya, jadi KPK dari 12 dengan 18 itu adalah 36. Nah, sekarang ada yang mau coba kerja SK, maju. Nah, SK terserah mau pilih pohon faktor atau dengan cara sengkedan. Soalnya 12 dengan 24. Oke, SK sudah jawab dan jawabannya benar. Tepuk tangan untuk SK. Oke, Ibu mau tanya dari kedua cara tadi, mana menurut kalian paling gampang? Sengkedan? Oke, sekarang untuk kelas 5 akan menentukan FPB akan dilanjutkan oleh Ibu Simplifasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah lemas nih kak? Siapa yang belum makan kak? Siapa yang belum makan? Saya. Sekarang ada yang tahu kita akan belajar apa? Betul sekali. Ada yang tahu penjelasan dari FPB? Faktor persekutuan terbesar. Oke, faktor persekutuan terbesar. Siapa yang tahu tadi?
Bilangan prima? Siapa? Ayo, ada yang tahu nggak bilangan prima itu apa aja? Dua, Oke, dua, tiga, tiga, enam, lima, tujuh, tujuh. Oke. 11, 12, Dan 13. seterusnya. Ya, benar sekali ya sekarang. Benar sekali ya. Sekarang kita akan menentukan FPB dengan menggunakan pohon faktor. Oke, 11 dengan 20. Nah, 12 ini bisa dibagi dengan apa bilangan primanya? 12 bagi 2 berapa? 6. Terus lanjut lagi. 6 ini bisa dibagi 2? Bisa. Berapa hasilnya? 3. Oke. Nah, kita terus sekarang 3 bisa dibagi dengan 2? Tidak. Oke. Sekarang berarti kita melanjut di bilangan prima yang mana? 3 ya? 3 bagi 3 berapa? 1. Oke, benar. Sekarang kita melangkah di 20. 20 bisa dibagi dengan yang mana? Oke, 2. 20 bagi 2 berapa? 10. Nah. 10 masih bisa dibagi 2? Bisa. Berapa hasilnya? 5. 5 ini bisa dibagi dengan 2? Tidak. Bisa dibagi dengan 3? Tidak. Berarti bisa kita melangkah pada bilangan prima ya? 5 bagi 5 berapa? 1. Oke. Sekarang kita melangkah ke faktorisasi bilangannya. Faktorisasi bilangan 12 berapa aja? Coba sebutin. 2 2 Kali 2. kali 2 Kali 3. Kali 1. Oke, pintar. Terus 20? 2 2 kali 5. Kali 1. Kali 5. Pelan-pelan ya. Kali 5. Kali 1. Kali 5 Kali 1. Nah, kita lihat ini duanya ada berapa? 2. Oke, berarti 2 pangkat 2. kali 3, karena di sini 3-nya cuma ada berapa? 1. Berarti kita tulis saja 1 ya. Terus satunya sekarang ada berapa? 1. Oke, bentar. Sekarang kita melangkah ke 20. 20 angka 2-nya ada berapa? 3. Oke. Kali dengan 5-nya ada berapa sekarang? 7. Terus 1. Dan kita cari FPB-nya. Duanya di atas ada 1, ya 2 pangkat 2, di bawah juga 2 pangkat 2. Berarti kita tulis 2 pangkat 2. Lihat lagi di sini yang sama yang mana? 1 kan? Dua, kan ada duanya ini ada 2, berarti 2 kali 2 kali 1. 2 kali 2 berapa? 4. Kali 1? 4. Oke, jadi FPB 12 dan 20 sama dengan 4. Oke, kalian catat dulu yang ini ya. Kalian catat dulu yang penting-penting di sini. Bagaimana cara mencari FPB menggunakan pohon faktor. Sekarang kalian
Bisa pakai sebagainya. Ada yang mau tentukan berapa dan berapa? 15 dan berapa? Mau 15 atau 18? 15 dan 18. Oke. Kan bisa dibagi berapa? Oke, berarti kita ambil dulu dua ya, panggil dulu. Nanti di sini kita karena 15 bagi 2 tidak bisa, jadi kita kasih turun 15. Jadi 18 bagi 2 berapa? 15 bagi 2 bisa? Tidak. Bagi 3? Bisa. Bisa. 15 bagi 3 berapa? 9 bagi 3? 5 bagi 3 bisa? Oke, karena di sini bisa yang 3, berarti kita pakai dulu yang 3 ya. Dulu yang 3. Ini karena tidak bisa, jadi kita kasih turun saja. 3 bagi 3 berapa? 1. Sekarang karena 5 tidak bisa, 3 juga tidak bisa, berarti kita melangkah ke bilangan prima yang 5 bagi 5 berapa? 1 bagi 5 masih sama ya? 1. Sekarang kita lanjut ke faktorisasinya lagi. Bilangan yang Oke, berarti untuk berapa? bisa diberikan yang 15 dan 9 kan cuma 3 berarti Sekarang kalian lihat mana yang sama faktornya dari 15 dan 18 ini, mana kita lihat. Ada 2, 3, dan 5 mana? Oke. Jadi FPB-nya dari FPB-nya dari 15 dan 18 sama dengan 3. Oke. Sekarang ada yang mau mengerjakan? Anak kelas 5. Masa kalian mau di kelas sama anak kelas 4? Siapa yang mau? Santa? Sini, maju depan. Santa mau pilih sendiri atau dipilihkan sama teman-temannya? Mau berapa? Angka berapa, yuk? 12 atau 15. 12 dan 15 ya. Mau pakai apa? Pohon faktor atau mau pakai sekiran? Sekiran saja. Sekarang tentukan FPB-nya. Oke, jadi pengertian Santa benar ya. FPB 12 dari 16 itu
Rizka? Oke, kepada Ibu Guru Rizka, saya persilakan. Nah, baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Baik, kepada kelompok lain yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangannya. Silahkan kepada Waderi Fani. Langsung saja pertanyaannya itu, mengapa tidak ada pembahasan atau contoh soal yang membedakan secara jelas kapan menggunakan KPK dan kapan menggunakan MPP dalam soal perubahan? Padahal kan keduanya ini sering wujud dalam konteks yang berbeda dalam kehidupan nyata. Baik, terima kasih pertanyaannya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Dan persilahkan kepada media. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 123 dari kelompok 1. Dalam kelompok kalian buat, di situ terdapat dua model interaksi berbeda untuk dua kelas dalam waktu bersamaan. Nah, pertanyaan saya, apa alasan kalian memilih metode interaksi tutor sebaya untuk kelas 4 dan olah pikir berebut untuk kelas 5? Apakah ada kelebihan khusus dari kombinasi ini? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Persilahkan kepada SK. Baik, di sini saya mau bertanya terkait penjelasan tadi kan dijelaskan bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang yang harus dibagi oleh bilangan itu sendiri dan satu. Tapi pada saat dijelaskan bilangan prima itu tidak masuk, satu itu tidak masuk dalam bilangan prima. Jadi bagaimana? Itu saja. Baik, terima kasih. Persilahkan kepada Yunda Sia. Baik, langsung saja saya pertanyakan. Tadi kan dalam menentukan KPK dan SPW ada beberapa metode seperti faktorisasi prima, tabel kecepatan, faktor. Menurut Anda, metode mana yang lebih efisien dalam menyelesaikan berbagai jenis soal dan dalam situasi apa metode tersebut lebih unggul dibandingkan yang lain? Mungkin sekian. Selanjutnya saya persilahkan kepada Sucirawati. Terima kasih pertanyaan saya. Dalam pembelajaran modul yang dilakukan disebutkan tentang metode supaya lalu guru bagaimana guru menentukan tutor yang sesuai dan memastikan ini benar-benar terbantu. Apa kriteria yang dilakukan dan bagaimana lalu mengevaluasi berdasarkan metode ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan teman-teman. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Sucirawati yang akan dijawab oleh Hikmah Askazahyan. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sucirawati, di mana pertanyaannya itu dalam kegiatan pembelajaran kelas 4 disebutkan metode tutor sebaya. Sebagai guru, bagaimana menentukan tutor yang kompeten dan memastikan benar-benar terbantu? Apa kriteria pemilihan tutor dan bagaimana cara guru mengevaluasi keberhasilan metode ini? Dalam penerapan metode tutor sebaya di kelas 4, guru perlu menerapkan beberapa kriteria dalam memilih tutor agar kegiatan pembelajaran berjalan efektif. Yang pertama itu, guru harus memilih siswa yang memiliki prestasi akademis baik, khususnya dalam materi yang diajarkan, karena tutor harus memahami konsep dengan benar sebelum membimbing temannya. Kedua, tutor sebaiknya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Lalu yang ketiga, guru juga harus memperhatikan sikap sosial dan tanggung jawab siswa, yaitu siswa yang sabar, kooperatif, serta disukai oleh teman-temannya, karena hal ini akan memudahkan proses belajar mengajar secara informal. Yang keempat itu, kematangan emosional juga menjadi pertimbangan penting. Tutor harus mampu mengendalikan emosi dan tetap tenang saat menghadapi yang kesulitan memahami materi. Untuk memastikan benar-benar terbantu, guru perlu melakukan beberapa langkah penting.
Guru harus memberikan petunjuk yang jelas mengenai peran masing-masing, baik kepada tutor maupun tut, agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan. Selanjutnya, guru harus melakukan observasi langsung selama kegiatan berlangsung untuk menilai interaksi dan efektivitas komunikasi. Evaluasi keberhasilan metode tutor sebaya dapat dilakukan melalui beberapa cara. Guru dapat membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah kegiatan, misalnya melalui pre-test atau post-test. Selain itu, umpan balik dari siswa juga penting, baik dari tutor maupun tut, untuk mengetahui pengalaman mereka selama mengikuti kegiatan. Guru juga perlu mengamati keterlibatan dan interaksi antar siswa, termasuk seberapa aktif tut bertanya dan sejauh mana tutor dapat memberikan penjelasan yang memadai. Dan yang terakhir, guru dapat mengevaluasi pengembangan sikap sosial siswa seperti kerjasama, empati, dan rasa tanggung jawab yang muncul selama kegiatan berlangsung. Dengan evaluasi yang menyeluruh, guru dapat mengetahui efektivitas metode tutor sebaya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada Bernie. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Sucirawati, di mana pertanyaannya, dalam kegiatan pembelajaran kelas 4 disebutkan metode tutor sebaya. Sebagai guru, bagaimana menentukan tutor yang kompeten dan memastikan tut benar-benar berlaku? Apa kriteria pemilihan tutor dan bagaimana cara guru mengevaluasi keberhasilan metode ini? Nah, dalam metode tutor sebaya dalam pembelajaran kelas 4, sebagai seorang guru, pemanfaatan metode tutor sebaya harus dirancang secara cermat agar efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi tutor dan maupun bagi tut. Nah, dalam menentukan tutor yang kompeten, guru perlu melakukan observasi dan analisis untuk memilih siswa yang tepat sebagai tutor. Kriteria pemilihan tutor sebaya yang kompeten meliputi: yang pertama, kemampuan akademik yang baik, di mana tutor harus menguasai materi pembelajaran dengan baik agar dapat menjelaskan secara benar. Yang kedua, keterampilan komunikasi yang baik, di mana siswa mampu menyampaikan informasi dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami oleh teman sebaya. Yang ketiga, sikap positif dan empatik, yaitu memiliki kesabaran, kepedulian, dan kemampuan mendengarkan agar proses bimbingan berjalan nyaman. Yang keempat, tanggung jawab dan kedisiplinan, yaitu tutor harus menunjukkan sikap yang konsisten, hadir tepat waktu, dan menjalankan peranannya dengan sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir, diterima oleh teman sebaya, yaitu memiliki hubungan sosial yang baik sehingga interaksi dengan tut berjalan lancar. Nah, evaluasi keberhasilan untuk metode ini, guru dapat mengevaluasi keberhasilan melalui yang pertama, penilaian hasil belajar tut, yaitu sebelum dan sesudah bimbingan. Yang kedua, perbandingan kualitas interaksi, yaitu melalui catatan observasi. Yang ketiga, umpan balik dari tutor dan tut, yaitu dalam bentuk wawancara, refleksi, atau angket sederhana. Dan yang terakhir, dokumentasi perkembangan akademik dan sosial, yaitu selama program berlangsung. Mungkin ada tambahan dari saya, kembalikan kepada mereka. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada penanya, apakah jawabannya sudah diterima? Baik, jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari SK yang akan dijawab oleh Wahyu Miramada. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari SK, di mana pertanyaan itu bilangan itu adalah bilangan yang harus dibagi oleh angka itu sendiri dan satu. Namun pada saat dijelaskan, angka satu itu tidak termasuk dalam bilangan prima. Jadi bagaimana konsep bilangan prima sebenarnya? Apakah satu itu masuk dalam bilangan prima atau tidak? Seringkali kita dengar definisi dari bilangan prima itu hanya habis dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Namun sebenarnya secara sistematis pengertian bilangan prima yang
paling tepat dan dapat diterima secara universal di mana bilangan prima adalah bilangan bulat asli atau bilangan bulat positif yang memiliki tepat dua faktor positif yang berbeda, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Kemudian mengapa angka satu itu bukan bilangan prima? Karena angka satu itu hanya memiliki satu faktor dan hanya harus dibagi oleh satu bilangan, yaitu satu itu sendiri. Dimana kan tadi menurut definisinya tadi itu bilangan prima itu harus memiliki dua faktor yang berbeda. Tapi di sini angka satu itu hanya memiliki satu faktor, sehingga angka satu itu tidak memenuhi syarat untuk sebagai bilangan prima. Ini saja jawaban saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Lydia, yang mana pertanyaannya yaitu dalam modul yang kelompok pada yang buat di situ terdapat dua modul interaksi, model interaksi berbeda untuk dua kelas dalam waktu bersamaan. Apa alasan kalian memilih metode interaksi untuk kelas sebaya untuk kelas 4 dan kelas itu berebut di kelas 5, dan apakah ada kelebihan khusus dari kombinasi ini? Baik, jadi kalau kami memilih metode untuk kelas sebaya untuk kelas 4 itu karena pada usia tersebut siswa cenderung lebih nyaman belajar dari kelas sebayanya, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan pemahaman materi melalui penjelasan yang lebih sederhana. Sedangkan untuk kelas 5, kami gunakan metode orang pikir berebut karena siswa di tingkat ini sudah lebih siap untuk berpikir kritis dan bersaing secara sehat. Metode ini mendorong semangat belajar aktif dan daya analisis yang lebih tinggi. Adapun kombinasi ini kami anggap efektif karena menyesuaikan dengan perkembangan kognitif dan sosial masing-masing kelas, sekaligus menciptakan suasana belajar yang variatif dan menyenangkan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Lydia Gracia. Adapun pertanyaannya itu, dalam menentukan KPK dan FPB terdapat beberapa metode seperti faktorisasi prima, metode jumlatan, dan faktor. Menurut Anda, metode mana yang lebih mudah? Kemudian, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Lydia Gracia. Adapun pertanyaannya itu, dalam menentukan KPK dan FPB terdapat beberapa metode seperti faktorisasi prima, metode jumlatan, dan faktor. Menurut Anda, metode mana yang lebih efisien dalam menyelesaikan berbagai masalah? Dan dalam situasi apa metode tertentu lebih unggul dibandingkan yang lain? Baik, kalau menurut saya sendiri, metode yang lebih unggul yaitu metode pembuahan faktor. Pembuahan faktor karena metode pembuahan faktor dia lebih sistematis dan akurat, lebih mudah untuk bilangan faktor yang besar seperti angka 26, 26, lebih mudah pembuahan faktor dia menggunakan. Menurut saya metode yang lebih efisien yaitu metode pembuahan faktor, karena metode pembuahan faktor dia lebih sistematis dan akurat dalam penyusunannya dan lebih gampang dalam mengatasi bilangan besar seperti seratusan ataupun sampai 60. Metode ini dia unggul bagi siswa benar-benar memahami KPK dan FPB. Baik, sekian dari saya.
Baik, selanjutnya pengetahuan pertanyaan itu mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu. Jadi harus bertambah. Langsung saja ditambahan jawaban dari saya. Yang pertama, dengan metode faktorisasi prima atau termasuk ruang faktor. Metode faktorisasi prima atau yang sering divisualisasikan dengan ruang faktor adalah metode yang paling efisien dan serbaguna untuk menyelesaikan berbagai jenis soal KPK dan FPB, terutama untuk bilangan yang lebih besar atau ketika melihat 3 bilangan atau lebih. Nah, untuk cara kerjanya, setiap bilangan diuraikan menjadi faktor-faktor prima. Kemudian untuk FPB, kalikan semua faktor prima yang sama yang dimiliki oleh semua bilangan. Ambil pangkat terkecil dari setiap faktor prima yang sama. Nah, untuk KPK sendiri, itu dikalikan semua faktor prima dari setiap bilangan. Kemudian ambil pangkat terbesar dari setiap faktor prima yang muncul. Nah, untuk keunggulannya sendiri, sangat efisien untuk bilangan besar. Ketika angka besar, atau misalnya mencari KPK dari 72 dan 108, metode daftar perlipatan atau faktor akan sangat memakan waktu dan rentan kesalahan. Faktorisasi prima menyederhanakan proses ini. Yang kedua, konsisten dan sistematis. Memberikan langkah-langkah yang jelas dan sistematis sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan acak. Itu saja tambahan dari saya sebagai DRT. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rifani. Yang pertanyaannya, mengapa tidak ada perbedaan atau protokol yang membedakan secara jelas kapan menggunakan KPK dan kapan menggunakan FPB dalam suatu cerita? Karena keduanya sering muncul dalam konteks yang berbeda dalam kehidupan nyata. Nah, mungkin kekurangan dari modul kami tidak menyertakan contoh soal cerita untuk soal KPK dan FPB, namun untuk membantu membedakan kapan penggunaan KPK dan kapan penggunaan FPB berdasarkan konteks contoh soal itu, pertama, KPK digunakan ketika soal berkaitan dengan waktu atau penerbangan bersama. Misalnya, 3 bus di sebuah terminal akan berangkat pada jam 6 secara bersama-sama. Bus A akan berangkat setiap 3 jam, bus B setiap 6 jam, dan bus C setiap 9 jam. Nah, kita cari KPK-nya, di mana waktu KPK-nya itu akan menentukan waktu selanjutnya mereka akan berangkat bersama-sama. Sedangkan untuk FPB digunakan ketika soal berkaitan dengan pembagian atau pengelompokan yang sama rata. Contohnya dalam membagi barang atau bingkisan ke dalam kelompok yang sama besar tanpa ada sisa, atau menentukan ukuran potongan kain terbesar yang bisa dipotong dari beberapa kain dengan panjang berbeda. Baik, itu saja jawaban dari saya. Baik, itulah tadi sesi tanya jawab. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy